diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Umar ibn al-Khattab siraj ahli jannah. Umar bin Khattab adalah lampu penerang bagi penduduk yang ada di dalam surga. Kalimat itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira untuk Sayyidina Umar bin al-Khattab, yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengar ketika Nabi mengatakan seperti itu. Lalu fabalaghahu dzalik, kemudian Sayyidina Ali memberi kabar, menyampaikan kabar baik itu kepada Sayyidina Umar. Faqala, dijawab oleh Sayyidina Umar, faqala anta sami'ta hadza min Rasulillah, engkau mendengar langsung dari Rasulullah seperti ini? Rasulullah mengatakan itu? Dijawab, qala na'am, iya, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau siraj ahli jannah. Qala uktub li khattaka, kata Sayyidina Umar, sekarang kau tulis dengan tulisanmu wahai Ali. Fakataba ba'dal masbalah, ditulis dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu, hadza ma dhamina Ali bin Abi Thalib li Umar bin al-Khattab 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jal anna Umar bin al-Khattab siraj ahli jannah, yang artinya ditulis oleh Sayyidina Ali setelah basmalah bahwa ini apa yang sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Umar bin al-Khattab, yang mana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Umar ibn al-Khattab siraj ahli jannah, bahwa Umar ibn al-Khattab adalah lentera bagi penduduk surga. Fa akhadhaha Umar wa qala, setelah ditulis oleh Sayyidina Ali, diambil kertas itu oleh Sayyidina Umar, kemudian ij'aluha fi kafani hatta ulqiya biha rabbi, tulisan ini akan aku bawa, nanti aku taruh di kafanku ketika nanti aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari apa itu? Dari mahabbahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena yang menulis adalah menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakala, itulah yang seperti itu mereka para sahabat, kulluhum saling cinta mencintai, karena mereka itu para santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dididik dari sekolahannya Nabi Muhammad, Madrasatun Nabawiyah, Madrasatun Muhammadiyah, sekolah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidiknya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada seseorang yang menyalahkan atau mencaci salah satu sahabat Nabi Muhammad, berarti dia secara langsung ataupun tidak langsung telah menyalahkan pendidikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Karena Nabi yang didik langsung. Lalu di antara kewaliannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu ketika Sayyidina Umar mengirim rombongan al-jaysh, para bala tentaranya, untuk pergi ke satu negeri. Kebetulan nyuruh ada salah satu namanya Sariyah. Ketika di dalam itu Sayyidina Umar tidak ikut memimpin di kota Madinah, yang mana dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid, ya, panglima perangnya. Itu Sayyidina Khalid bin Walid selama memimpin peperangan tidak pernah kalah. Berapa puluh atau ratus peperangan Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam memimpin peperangan menjadi panglima. Seluruh sekujur tubuhnya tidak sepi dari bekas pedang yang mengena tubuhnya, atau tombak, atau anak panah. Di sekujur tubuhnya tidak pernah kalah dan tidak mati dalam keadaan peperangan. Itu yang dia dambakan, kepengen mati syahid di dalam peperangan. Bayangkan. Tapi matinya apa? Mati alal firash, matinya di rumah. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, aku berharap kepadamu ya Allah, aku ingin mati syahid. Kok sekarang kenapa aku ditakdirkan mati dalam keadaan di atas kasur, di rumah, seperti manusia lemah gitu. Tapi begitu karena kecintaannya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dijuluki apa? Saifullah, ya, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam satu peperangan tersebut, rombongan ini mengalami ishtaddal hal, perang yang sangat berkecamuk, yang khawatir ini kalah karena musuh berkali-kali lipat jumlahnya lebih banyak daripada muslimin. Sayyidina Umar di Madinah, ini peperangan di negeri lain. Sayyidina Umar waktu itu sedang khutbah di atas mimbar. Itu seraya mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Maksudnya, Sariyah, naik ke atas gunung. Lagi khutbah, ngomong kepada salah satu panglima perang yang dikirim oleh Sayyidina Umar di negeri lain. Sayyidina Umar kayak melihat TV, kalau bahasa kita sekarang, melihat keadaan ini muslimin khawatir kalah. Sayyidina Umar memberikan isyarat untuk naik ke atas gunung supaya kalian selamat. Fasami'ahu Sariyah wa man ma'ah. Itu Sariyah sama teman-temannya semua mendengar suaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk naik ke atas gunung. Wa hum bi ardil ajam. Itu di negeri, bukan di negeri Arab lagi, peperangan tersebut. Fanhazu ilal jabal fanasarahumullahu alal a'da. Kemudian mereka semua berbondong-bondong ke atas gunung, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala peperangan tersebut. Bayangkan Sayyidina Umar di Madinah bisa masih memberikan aturan, taktik, siasat di dalam peperangan, memberikan komando langsung untuk menyelamatkan muslimin. Itu salah satu
karamahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian salah satu lagi, wa atat zalzalatun 'azima fi zamanihi hatta kadatil jibal an taqa'. Pernah suatu ketika ada gempa bumi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Ada gempa bumi, ada sampai gunung-gunung tuh sampai kayak mau hancur dari dahsyatnya. Nggak tahu berapa skala Richter ya. Kemudian fadarabal arda bisauti. Sayyidina Umar punya tongkat. Itu bumi dipukul sama tongkatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa qala laha, seraya mengatakan kepada bumi, uskuni in lam akun adlan fawailun li Umar. Tenanglah kau, kalau aku tidak berbuat adil, maka neraka wail pantas untuk diriku, layak untuk diriku. Kalau aku tidak berbuat adil. Fasakanat walam ya'ti ba'daha mithluha. Langsung seketika itu goncangan itu berhenti dan tidak pernah terjadi lagi. Di situ isyarah dengan kalimatnya Sayyidina Umar, uskuni in lam akun adlan fawailun li Umar. Kalau aku tidak berbuat adil di dalam memimpin rakyatku, maka tempatnya adalah di neraka jahanam, neraka wail. Di situ isyarah bahwa seorang siapapun pemimpinnya wajib untuk berbuat keadilan, kejujuran, kebenaran, siapapun orang